Salve fratres, te iterum videre, Patris allegro, veritas liberabit vos. Pertanyaan yang mau kita bahas pada malam hari ini adalah, apakah Gereja Katolik mengkafirkan iman Kristen? Atau apakah Gereja Katolik itu menganut, menyerap paganisme? Apakah Gereja Katolik tunduk terhadap paganisme Romawi? Terutama tuduhan dari teman-teman saudara-saudara kita terpisah Protestan. Karena menurut mereka, merekalah yang menganut kekristenan yang murni, sedangkan kekristenan Katolik itu tercemar oleh paganisme. Dalam karya ini, dalam perbincangan kita pada malam hari ini, dalam terang memori Kristen, dalam ingatan Kristen, kita akan mencoba menunjukkan bahwa kemunculan gereja kekaisaran bukanlah kemenangan Zeus, tetapi dari Tuhan sendiri. Nah, ada 5 hal yang mau kita bahas. Yang pertama tentang dugaan konsesi Gereja Katolik terhadap paganisme. Umumnya dikatakan dalam Protestan bahwa Gereja Katolik untuk menyatukan lebih banyak orang percaya yang biasanya berasal dari peradaban pagan, mulai menerima beberapa praktik pagannya yang menjadi begitu umum sehingga akhirnya dimasukkan ke dalam seperangkat doktrin Katolik. Para pembawa kesaksian palsu juga mengatakan bahwa Konsili Nicea adalah konsekrasi sinkretisme antara agama, antara gereja dan paganisme. Konsili Nicea adalah konsekrasi sinkretisme agama antara gereja dan paganisme. Tuduhan semacam itu adalah hasil dari ketidaktahuan yang luar biasa tentang ingatan Kristen, yaitu tentang iman abad pertama. Tentu saja, para pengkritik Katolik tidak menyadari tulisan-tulisan para Bapak Suci dari periode ante-Nicea dan Nicea, pra-Nicea, Nicea, dan bahkan post-Nicea. Tulisan-tulisan tersebut membuktikan perjuangan gereja melawan agama kekaisaran sebelum dan bahkan setelah Konsili Nicea. Ya, itu dugaan konsesi. Yang kedua adalah kesaksian para Bapak apologis periode ante-Nicea. Siapapun yang menuduh Gereja Katolik sinkretisme dengan paganisme mengabaikan kesaksian para Bapak apologi, yaitu kesaksian orang-orang yang selama periode penganiayaan dan bahkan setelahnya menulis pelbagai apologi terhadap Kaisar Romawi, menunjukkan keunggulan doktrin Kristen dalam kaitannya dengan paganisme. Contoh kehidupan umat beriman yang didesak untuk menghormati semua otoritas yang terbentuk dan ada pada saat itu. Kemenangan gereja dengan dekret Milan pada masa Kaisar Theodosius tahun 313 Masehi yang memberikan kebebasan beribadah kepada orang Kristen dan kemudian dekret yang membawa kekristenan ke status agama resmi kekaisaran pada zaman Konstantinus adalah karena paparan cemerlang yang diberikan oleh para martir iman ini kepada dunia. Mereka adalah Quadrato dengan karyanya Letter to Diognetus, Aristides of Athens dengan karyanya Apology, Athenagoras of Athens dengan karyanya Petition in Favor of Christians, Theophilus of Antioch dengan karyanya First Book to Autolycus dan Second Book to Autolycus. Juga ada Hermias dengan karyanya Mockery of the Pagan Philosophers. Ada Justin of Rome dengan The First Apology, The Second Apology, dan Dialogue with Trypho, dan masih banyak lainnya. Karena mereka hidup sebelum masa Konsili Nicea 325 Masehi, dalam patrologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dan karya Bapa Suci Gereja, disepakati untuk menyebut mereka Bapa periode ante-Nicea. Ya, mari kita lihat salah satu karya apologi ini. Kita bacakan dari prolog surat kepada Diognetus yang diterjemahkan secara harfiah seperti ini. Diognetus, Kaisar Hadrianus yang Maha Mulia, saya melihat bahwa Anda tertarik untuk mempelajari agama orang-orang Kristen, dan bahwa Anda telah dengan sangat bijaksana dan hati-hati memberitahu diri Anda tentang mereka.
Apakah Tuhan yang mereka percayai ini dan bagaimana mereka menghormatinya, sehingga mereka semua membenci dunia, membenci kematian, dan tidak menganggap dewa-dewa yang diakui orang Yunani, atau memelihara kepercayaan orang Yahudi, cinta seperti apa yang mereka miliki satu sama lain, dan akhirnya mengapa strain atau genre kehidupan baru ini muncul sekarang dan bukan sebelumnya. Saya menyetujui keinginan Anda ini, dan saya meminta Tuhan yang memimpin ucapan dan pendengaran kami untuk mengizinkan saya berbicara sedemikian rupa sehingga dalam mendengarkan Anda akan menjadi lebih baik. Dan jadi ketika kamu mendengarkan, janganlah orang yang berbicara bertobat. Letter to Diognetus, Exordium Quadratus, tahun 190 Masehi. Nah, yang ketiga adalah kesaksian para pembela iman, martir dari periode Nicea dan pasca Nicea. Bukti besar lainnya terhadap fitnah yang tidak beralasan terhadap gereja Katolik adalah tulisan-tulisan para bapak gereja yang hidup selama periode konsili Nicea dan setelahnya. Sekarang, jika gereja mencapai kebebasannya dari kekaisaran menurut sinkretisme dengan paganisme, maka dia tidak boleh terus melawan doktrin pagan. Tetapi, bertentangan dengan imajinasi para musuh gereja, kebenaran sangat berbeda. Beberapa orang terkenal dari gereja kuno mendedikasikan hidup mereka untuk memerangi paganisme dan berbagai bentuk sinkretisme kekristenan dan paganisme. Mereka adalah Athanasius dari Alexandria dengan karyanya Against the Pagans, Apology Against the Arians, The Incarnation of the Word, Deposit of Arius, dan seterusnya. Ada juga Basil of Caesarea dengan karyanya Treatise on the Holy Spirit. Ada Gregory of Nyssa dengan On the Holy Spirit, On Faith, Against Eunomius, dan beberapa. John Cassiano dengan Institutas atau tentang inkarnasi Tuhan, dan Origenes dengan Contra Celsus, ya, untuk menyebut beberapa. Ya, perjuangan melawan doktrin pagan berlanjut di kemudian hari dengan tulisan-tulisan Santo Agustinus, Santo Hieronymus, Santo Yohanes Chrysostomus, dan Santo Yohanes Damascenus, dan masih banyak lainnya. Ya. Dan kita juga bisa melihat ada preseden dalam sejarah Yahudi, ya. Para pesaing kita, para anti-Katolik ini, melihat dalam fakta sederhana tentang dukungan kekaisaran untuk gereja sebagai konsesi dan persetujuan gereja terhadap kekaisaran, dan bukan sebaliknya, kekaisaran terhadap gereja. Sekarang ini kekaisaranlah yang menyerah kepada gereja dan bukan sebaliknya, ya. Musuh-musuh kebenaran kita ingin mendistorsi apa yang jelas. Mereka ingin menemukan tanduk di kepala kuda atau membuat badai dari cangkir teh. Ini ungkapan yang bagus, bukan? Jika kita mengikuti logika ini, kita harus mengatakan bahwa Yudaisme membuat konsesi kepada Kaisar Yunani dan Kastim ketika mereka memberikan kebebasan beribadah kepada orang Yahudi. Ya, Kaisar Yunani dan orang Kastim itu memberikan kebebasan beribadah kepada orang Yahudi. Apakah itu orang Yahudi menganut paganisme Yunani dan bahkan menjadikan agama Israel sebagai agama kekaisaran? Ya. Bahkan kita menemukan dalam Alkitab setidaknya 4 kerajaan yang mendukung Yudaisme dengan dekret kekaisaran. Ada The Decree of Ahasuerus, Esther 8:8-13, Kirus, Esra 1 ayat 1, Darius, Esra bab 6 ayat 1-11 dan bab 8 ayat 36, dan Artaxerxes, Esra bab 7 ayat 8-13, bab 7 ayat 15-19 dan bab 7 ayat 27-28, juga dari Nehemia bab 2 ayat 1-6. Ini bukan pertama kalinya Tuhan menggunakan kaisar dan raja untuk mendukung umatnya. Nah, yang berikutnya justru gereja mengambil dari paganisme apa yang sepatutnya menjadi milik gereja. Tentu saja tidak semua yang dimiliki orang-orang itu buruk. Contohnya adalah filsafat yang sampai hari ini membawa beberapa manfaat bagi pikiran manusia. Apa yang dimiliki orang-orang baik yang diterima oleh gereja karena itu baik. Ya. Artinya sesuatu yang dimiliki paganisme dalam hal ini, sejauh itu baik, ya datangnya dari Tuhan. Ya. Sejauh bermanfaat, itu memang datang dari Tuhan. Mengenai hal ini, Santo Agustinus menjelaskan dengan sangat baik. Mereka yang disebut filsuf, terutama kaum Platonis,
ketika mereka kadang-kadang mampu mengucapkan tesis-tesis yang benar dan sesuai dengan iman kita, tidak hanya tidak boleh ditakuti atau dihindari, tetapi lebih mengklaim kebenaran-kebenaran ini untuk kita gunakan sebagai orang yang mengambil kembali barang-barangnya dari pemiliknya yang tidak adil, yang mungkin saja mencurinya atau dan seterusnya, bukan pemilik sahnya. Bahkan kita menemukan bahwa orang Mesir tidak hanya memiliki berhala dan memaksakan jabatan berat yang harus dibenci dan dilarikan oleh orang-orang Ibrani, tetapi mereka juga memiliki bejana dan perhiasan lain dan perak serta sejumlah pakaian. Nah, orang-orang Ibrani ketika mereka meninggalkan Mesir mengambil kekayaan ini tanpa keriuh ramai. Ya. Keluaran bab 3, baca Keluaran bab 3 ayat 22. Dengan maksud untuk memanfaatkannya dengan lebih baik. Dan dia tidak mencoba melakukannya atas otoritasnya sendiri, tapi di bawah perintah Tuhan. Bandingkan Keluaran bab 12 ayat 35 sampai 36. Dan orang-orang Mesir menyerahkan kepada mereka barang-barang ini tanpa dilawan yang mereka salah gunakan. Nah, tetapi itu sama dengan semua doktrin. Tentu saja mereka memiliki fiksi yang berbohong dan tahyul. Beban berat kerja yang berlebihan yang harus ditolak dan dihindari oleh kita masing-masing di bawah perilaku Kristus setelah meninggalkan masyarakat tersebut. Tetapi mereka, para kaum pagan ini juga memiliki seni liberal, cukup sesuai dengan penggunaan kebenaran dan juga beberapa ajaran moral yang sangat-sangat berguna. Dan mengenai penyembahan kepada satu Allah, kita menemukan dalam diri orang-orang beberapa hal yang benar, yang seperti emas dan perak mereka. Bukan orang-orang yang memproduksinya, tetapi mengekstraknya, seolah-olah dari tambang-tambang tertentu yang disediakan oleh pemeliharaan ilahi yang tersebar di mana-mana, dan yang kadang-kadang mereka gunakan untuk melayani iblis. Tetapi ketika seseorang dipisahkan oleh kecerdasan dari masyarakat yang menyedihkan ini, setelah menjadi seorang Kristen, dia harus memanfaatkan kebenaran-kebenaran ini yang digunakan secara adil untuk pemberitaan Injil, yaitu bentuk-bentuk tradisional yang ditetapkan oleh manusia, adat orang Mesir, ya. Tetapi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat manusia yang tidak dapat kita hilangkan dalam kehidupan ini, akan diizinkan bagi orang-orang Kristen untuk mengambilnya dan menyimpannya untuk mengubahnya menjadi penggunaan umum. Ini ditulis oleh Saint Augustine dalam De Doctrina Christiana tahun 427 Masehi. Nah, bagi saudara-saudari yang tertarik bisa mengakses karya-karya di bagian patristik ini di situs EWTN, ya, dalam bahasa Inggris, ya, dan beberapa catatan atau bisa juga memesan buku-buku tapi dari luar negeri agak mahal, ya, dari koleksinya Catholic Answers, ya. Nah, tentu saja saudara-saudariku, ignorance atau ketidaktahuan adalah sumber dari semua kejahatan. Dan kebijaksanaan tidak berguna bagi orang bodoh yang menganggap diri mereka bijaksana. Akankah pasien yang mengira dia sehat pergi ke dokter atau minum obat? Ini adalah orang-orang bodoh yang banyak dibicarakan oleh kitab-kitab Amsal, pengkhotbah, kebijaksanaan Salomo, atau bahkan Mazmur kepada kita. Gereja Katolik tidak pernah menyesuaikan diri dengan pikiran dunia. Bandingkan Roma bab 12 ayat 2. Tidak seperti Protestantisme yang telah secara resmi merangkul birth control, kontrasepsi, homoseksualitas, enlightenment, pencerahan, kekuasaan politik, dan lain-lain, masih banyak lagi. Sekarang, saat ini, kita tidak berbicara tentang orang-orang tertentu, tetapi tentang pengakuan iman. Ya. Pembahasan seperti ini, saudara-saudariku, memang tidak cukup untuk topik yang begitu penting, yang dengannya umat Katolik begitu dibujuk-bujuk rayu, dipersuasi bahwa Katolik itu sudah jatuh ke dalam paganisme. Memang benar bahwa subjek seperti itu layak mendapatkan dedikasi sebuah karya, adikarya. Tapi untuk saat ini saya berharap bahwa kata-kata ini bisa menginspirasi pendengar sekalian untuk mencari lebih banyak informasi, mengikuti teladan para apologet awam, misalnya teladan dari pendiri situs e-Katolisitas, ya, bukan katolisitas.org, ya. Karena para apologet awam sebenarnya hanyalah orang yang dalam kesengsaraan, kesibukan, dan atribusi kehidupan sehari-hari berusaha untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam terang ingatan Kristiani. Meskipun itu adalah misi yang sebenarnya lebih tepat untuk para imam,
sebabkan dengan melaksanakan tugas mengajar, tapi itu juga merupakan tanggung jawab awam untuk masuk, bertolak lebih ke dalam iman dan ingatan Kristiani kita. Selamat memperdalam iman Kristiani. Extra Ecclesiam Nulla Salus.